Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, berikan kami roh hikmat, roh wahyu untuk memahami apa yang menjadi isi hati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita akan meneruskan pembelajaran kita. Sekarang kita akan membahas Injil Yohanes pasal yang ke-7, ayat 14 sampai dengan yang ke-24. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 14 sampai dengan yang ke-24. Oke, kita akan mulai ayat yang ke-14. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Saudara, pesta apa yang dimaksud ini bukan pesta pernikahan, bukan pesta perkawinan, tetapi kalau saudara sudah menyaksikan yang minggu lalu ya, dari ayat 1 sampai ke-13, saudara akan menjumpai bahwa saat itu sedang hari raya Pondok Daun, di mana kalau hari raya Pondok Daun, orang Yahudi dari berbagai penjuru semua berkumpul ke Yerusalem, datang ke Yerusalem, saudara ya, untuk beribadah, mempersembahkan korban di sana. Nah, Yesus memanfaatkan momen ini untuk masuk ke dalam bait Allah untuk mengajar Injil Kerajaan. Tentunya ini lagi sangat ramai, saudara ya, karena pada saat pesta Pondok Daun ini kita bisa lihat semangat belajar dan mengajar harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Yesus tidak membuang-buang kesempatan ya, ketika ada orang banyak, ketika dia bisa mengajar, saudara, dia gunakan kesempatan itu. Saudara, kita semua harus punya spirit yang seperti ini. Kita punya kehausan, kemauan untuk belajar, dan apa yang kita punya kita juga bisa mengajar kepada orang lain ya. Oke, ayat yang ke-15. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Saudara, ini orang-orang sotoy, saudara ya. Saudara jangan pikir Yesus itu tanpa belajar ya, langsung bisa tiba-tiba tahu banyak hal. Tidak, Yesus itu mengikuti semua tatanan-tatanan yang ada. Dia bukan manusia super yang ketika usia 1 tahun atau baru lahir langsung bisa ngomong, gak ada owe-owe dulu, langsung umur 1 tahun Yusuf tanya, Yesus 10 tambah 10 berapa? 20 pak, gampang banget. Enggak, Yesus bukan manusia super seperti itu. Dia sama keadaannya seperti kita. Ia dididik oleh orang tuanya. Ia pergi ke sekolah juga. Makanya kita temui usia 12 tahun pun ia sedang bersoal jawab di bait Allah. Bersoal jawab adalah kebiasaan cara belajar orang-orang pada zaman itu, saudara ya. Memang Yesus tidak punya rabi tertentu yang dia ikuti. Tidak ada catatan sejarah, di Alkitab juga tidak ada catatan sejarah, juga tidak menuliskan demikian ya. Kalau Paulus misalnya murid dari Gamaliel. Nah, biasanya zaman dulu memang para rabi itu mengikuti seorang rabi yang lain sampai dia menjadi rabi. Nah, kalau Yesus ini enggak, tetapi Yesus masuk sekolah, saudara ya, masuk sekolah seperti anak-anak Yahudi pada umumnya. Tetapi memang dia tidak ada catatan yang membuktikan Yesus pernah mengikuti seorang rabi tertentu. Tapi yang jelas kecakapan dia, kepandaian dia dalam mengajar membuat dia pun dipanggil sebagai rabi. Dan Yohanes Pembaptis yang mengendorse dia. Sampai murid-murid hayalak ramai memanggil dia rabi. Artinya dia punya pengetahuan yang valid, yang mengagumkan untuk bisa mengajar. Sekalipun tidak ada catatan, sekali lagi, Yesus pernah jadi murid khusus seorang rabi atau dia mengikuti seorang rabi, tidak ada catatan itu. Tetapi yang jelas Yesus adalah seorang yang belajar. Dia tahu Yesus ketika berkhotbah banyak mengutip ayat-ayat perjanjian lama. Itu bukan karena dia Tuhan yang tiba-tiba hafal semua, enggak. Ya. Dalam pengosongan dirinya sebagai manusia ketika ia hadir di bumi ini, Yesus belajar. Itu sebabnya ya, orang-orang ini sotoy, sok tahu. Dia pikir Yesus enggak pernah belajar. Yesus belajar.
Kalau Yesus aja belajar, masa kita tidak mau belajar? Nah, kan seperti itu ya. Yesus seorang yang belajar, ia bukan seorang yang pemalas. Itu yang harus kita camkan baik-baik ya. Kita harus punya spirit yang satu ini ya, bahwa kita mau jadi manusia pembelajar. Yesus saja belajar, kita juga harus belajar. Ayat 16-17 sekarang ya. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Saudara, di sini dikatakan, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yesus berbeda dengan pengajar Israel manapun di zamannya. Alkitab berkata, kalau kita lihat di Injil Matius, Yesus mengajar dengan kuasa. Yesus berbeda. Banyak orang Farisi ahli Taurat pada saat itu mengajar untuk kepentingannya sendiri, mengajar untuk kedagingannya sendiri, mengajar untuk mencari keuntungan dirinya sendiri. Itu sebabnya ajaran mereka syarat, kadangkala syarat dengan ajaran kedagingan, di mana itu hanya ide manusia belaka. Tetapi apa yang Yesus ajarkan, Yesus bilang, itu bukan dari diriku sendiri, dalam kapasitasnya sebagai manusia tentunya pada saat itu, tetapi itu datang dari Dia yang telah mengutus aku. Itu datang dari Bapa. Artinya apa? Ia mengajar berdasarkan pewahyuan dari Bapa, pewahyuan dari sorga yang ia terima. Ajarannya bukan berasal dari pemikiran manusia biasa. Ajaran Kristus bersifat ilahi. Ajarannya bukan ajaran kedagingan untuk kepentingan manusia, tetapi yang ia sampaikan adalah ajaran kerajaan Bapa. Tadi saya katakan, ia mengajar berdasarkan pewahyuan dari sorga. Saudara, ada satu prinsip yang harus dibahas di sini. Tadi di ayat sebelumnya saya sudah jelaskan, Yesus seorang yang belajar. Tuhan hanya memberikan pewahyuan, pengertian-pengertian kepada orang yang mau belajar. Itu sebabnya kita mengencourage saudara untuk membaca Alkitab. Ada banyak orang yang bilang sama saya, pastor, saya tidak ngerti kalau baca Alkitab. Belajar dulu, baca saja dulu. Pengertian-pengertian bisa datang belakangan. Tapi kalau kita gak mau belajar, kita gak mau mendalami kebenaran firman Tuhan, ya, kita tidak akan punya pengertian-pengertian. Kita tidak akan memahami isi hati Tuhan. Belajar kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya tugas pendeta, saudara. Pengajar jelas dituntut lebih, tetapi setiap orang percaya harus belajar Alkitab. Bukan berarti saudara harus masuk sekolah Alkitab dulu, ya. Tapi minimal kita punya kehausan. Saudara nggak perlu masuk sekolah Alkitab ambil gelar, nggak usah. Tapi saudara punya kehausan untuk mau belajar, untuk mau membaca Alkitab. Pewahyuan, pengertian tidak datang ujuk-ujuk tiba-tiba mendadak atau secara mistis. Tuhan berikan ini kepada orang-orang yang mau belajar. Tuhan berikan ini kepada orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Nya. Itu sebabnya saudara, sekalipun seseorang punya gelar sekolah Alkitab, tapi bisa loh yang ia sampaikan tidak ada pewahyuan. Makanya kering ketika berkhotbah, pendengar pun merasa kering. Hanya teori kosong. Ya, ini apa yang saya katakan ini subjektif, saudara, ya. Memang nggak ada alat ukurnya, saudara. Memang nggak ada alat ukurnya. Tapi saudara pasti pernah bertemu dengan situasi-situasi di mana yang khotbah sih pinter, gelarnya mungkin bisa sampai doktor, tapi kering, hambar, tidak ada pewahyuannya. Hanya orang yang lapar dan haus mencari Tuhan, bergumul dengan Tuhan, yang akan menerima pewahyuan ini. Saya sendiri dari dulu ketika duduk di bangku sekolah Alkitab,
guru-guru saya selalu mengajarkan, persiapanlah seperti atau seakan-akan Tuhan tidak pimpin ketika besok kita khotbah. Tetapi ketika kita berkhotbah, berlakulah seakan-akan kita belum persiapan. Saya ulangi lagi, ketika persiapan khotbah, persiapanlah seakan-akan besok kita maju berperang sendiri, tidak ada Tuhan. Tapi ketika kita sudah naik mimbar berkhotbah, kita harus berserah seakan-akan kita belum persiapan. Kalau orang malas, saudara, nggak usah persiapan, nanti kita tunggu Tuhan mau bicara apa. Nggak bisa, saudara. Itu pasti ngawur. Ya, itu pasti ngawur. Apalagi orang yang malas belajar. Nanti tinggal bilang, Roh Kudus tolong ingatkan. Roh Kudus juga bilang, apa yang mau diingetin, otaknya nggak ada isi. Tapi kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, ketika kita menghadapi situasi-situasi tertentu dalam hidup, Roh Kudus bisa bicara, bisa mengingatkan apa yang kita pelajari. Tapi kalau kita tidak belajar, apa yang mau diingatkan oleh Roh Kudus? Ya, tidak ada, saudara. Ya. Hanya orang yang punya hasrat hati bulat, tekad penuh, mau melakukan kehendak Tuhan, yang akan mengenali Injil kerajaan tersebut. Mereka adalah orang-orang yang lapar dan haus, yang akan dipuaskan oleh Tuhan. Makanya barang siapa mau dengan sepenuh hati melakukan kehendak Bapa, ia akan tahu ajaranku ini berasal dari Allah atau aku berkata-kata dari diriku sendiri. Kalau kita tidak punya kehausan itu, sangat sulit untuk kita bisa mengenali apa yang menjadi pewahyuan dari Tuhan. Sebab mutiara bukan untuk mulut babi, kata Alkitab. Ya. Oke, sekarang ayat yang ke-18. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Ada satu hal yang kita bisa belajar di sini dari Yesus, yaitu ia tidak sombong, tidak mencari hormat bagi dirinya sendiri. Ya, dia memang Tuhan, tetapi ketika dia turun ke bumi, dia tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan. Ia mengambil rupa seorang hamba. Ketika ia mengambil rupa seorang hamba, dia tidak sombong, dia tidak mencari hormat bagi dirinya sendiri. Dia mencari hormat, kemuliaan semua hanya untuk Bapaknya. Artinya apa? Yang Yesus ajarkan itu tidak berpusat kepada dirinya sendiri, tetapi berpusat kepada Bapa yang mengutus dia. Salah satu ciri pengajar sesat adalah menjadikan dirinya sendiri sebagai pusat. Ini yang disebut dengan megalomania syndrome. Megalomania syndrome atau sindrom narsistik syndrome. Orang-orang narsis. Saudara, kalau saudara mendengar pengajar yang terus memusatkan ajarannya pada dirinya sendiri, saya, aku, I, me and myself, hati-hati. Kemungkinan itu psikopat narsistik. Yesus tidak mencari hormat bagi dirinya sendiri. Orang-orang seperti itu hanya mencari hormat, pujian, kekaguman. Dia senang dipuji-puji, dia senang dikagumi oleh banyak orang. Kita tetap harus tahu, Yesus saja memposisikan dirinya sebagai utusan. Utusan mewakili yang mengutus. Memang di mana-mana ada fenomena, ada utusan lebih galak dari yang mengutus. Ya. Ada pegawai yang lebih galak dari bosnya, ada kan? Iya. Sampai kita kadang-kadang bilang, buset itu ketemu stafnya udah kayak dia yang punya perusahaan, ketemu bosnya aja baik-baik kan gitu ya. Nah, di sini kita harus waspada. Salah satu ciri di sini luar biasa. Ia tidak mencari hormat bagi dirinya sendiri. Kalau ada pengajar yang mengarahkan ajaran pada dirinya sendiri, yang dia khotbahkan, yang dia ajarkan selalu mengacu pada dirinya, hati-hati saudara. Itu orang-orang megalomania, itu orang-orang narsis. Tuhan tidak mengajar seperti demikian. Ayat 19. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu
Namun tidak ada seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Mereka mengagungkan Musa dan Taurat, tetapi mereka tidak melakukan. Hanya teori dan fantasi belaka saja. Yesus mengkonfrontasi mereka bahwa mereka tidak menghidupi apa yang mereka telah pelajari. Mereka memang mengagungkan Musa dan Taurat, tapi apakah mereka hidupi? Tidak. Mereka hanya teori, hanya fantasi belaka. Makanya Yesus mengkonfrontir. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Sekarang kamu malah mau membunuh aku, kata Tuhan. Ya, memang tahu kebenaran dengan melakukan kebenaran ini dua hal yang berbeda. Bukan berarti kita nggak perlu tahu loh, kita harus tahu dulu baru kita bisa melakukan. Tapi kalau kita cuma tahu, kita jangan senang dulu. Ya, kita harus sampai di level melakukan. Ya, harus sampai di level melakukan. Ayat 20. Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan, siapakah yang berusaha membunuh engkau? Ya, mereka ini kan sedang memuja-muja pemimpin-pemimpin mereka dan para imam kepala dan ahli Taurat. Ya, orang Farisi, imam kepala, ahli Taurat mau membunuh Tuhan Yesus. Mereka lagi belain junjungannya. Mereka tidak percaya bahwa pemimpin mereka itu mau membunuh Yesus. Mereka sedang berusaha meyakinkan hayalak ramai lainnya bahwa Yesuslah yang penipu, Yesuslah yang kerasukan setan. Jadi justru mereka tidak percaya dalam hal ini bahwa pemimpin-pemimpinnya mau membunuh Yesus. Makanya dia tanya, emang siapa yang mau bunuh kamu? Ya, oke. Ayat 21, jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Ya, oke, mungkin kita baca dulu sampai ayat 24 sekaligus ya. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, ada dua hal di sini, saudara ya. Yesus menjawab mereka dengan perbuatan Yesus yang jelas-jelas berasal dari Allah. Yesus bukan hanya mengajar dengan teori, tetapi juga dengan kuasa. Mereka kan sedang mempersoalkan Yesus melakukan penyembuhan mujizat pada hari Sabat. Yesus kick balik. Lah, kamu nerima sunat tuh juga pada hari Sabat loh. Kenapa kamu boleh? Sedangkan menyembuhkan orang ini kan hal belas kasihan seluruh tubuh. Kamu persoalkan. Mereka lebih senang melihat orang sengsara. Asal tidak menolong orang pada hari Sabat. Ini kan aneh, saudara. Logikanya terbalik-balik. Bagi Yesus belas kasihan itu jauh lebih penting daripada memaknai hukum secara harafiah. Mereka disunat itu kan juga sebuah pekerjaan untuk menyunat. Memang mereka itu ya, kalau saudara ke Israel sampai sekarang pun, kalau hari Sabat mencet lift pun dianggap kerja, tidak boleh. Makanya ada lift Sabat yang berhenti di setiap lantai. Nah saudara, Yesus tidak memaknai hukum secara harafiah seperti itu. Makanya Tuhan bilang, lah, aku menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ini belas kasihan, bukankah inti dari hukum Taurat? Itu belas kasihan juga. Makanya inti dari semua hukum Taurat dan kitab para nabi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, lalu kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Bukankah ini inti dari hukum Taurat dan kitab para nabi? Terus kenapa kalau aku berbuat belas kasihan, aku menolong orang, aku menyembuhkan, kamu mempersoalkan itu? Kamu malah benci sama aku. Kan ini aneh, saudara. Ya, nah itu sebabnya Tuhan bilang di ayat yang ke-24, jangan menghakimi menurut apa yang nampak. Kamu hanya menghakimi menurut apa yang lihat, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, di sini ada hal yang menarik ya.
Yang pertama, Yesus menelanjangi kebobrokan mereka yang selalu menghujat apa yang orang lain lakukan, tetapi selalu menganggap diri sendiri benar. Nah, ini kan kebiasaan ahli Taurat dan orang Farisi yang menentang Tuhan Yesus. Dia paling senang telanjangin kebobrokan dan menghujat apa yang orang lain buat, sambil merasa apapun yang mereka buat adalah sebuah kebenaran, menganggap diri sendiri benar. Ya, nah, tetapi ada juga hal yang kedua yang di sini menarik. Tuhan bilang, hakimilah dengan adil. Saudara, berapa banyak di antara saudara yang berkata, jangan menghakimi, jangan menghakimi. Saudara, jangan menghakimi itu bukannya berarti tidak boleh menegur. Hakim yang agung itu memang Tuhan, tetapi ada saat-saat di mana Alkitab juga bilang hakimilah dengan adil. Ya. Artinya bukannya kita tidak boleh menegur. Boleh, tapi harus adil. Kan yang dilakukan mereka ini tidak adil, suka-suka mereka sendiri. Kalau yang Yesus perbuat, mereka benci, mereka hakimi, mereka anggap tidak benar. Tetapi kalau giliran mereka mau nyunat pada hari Sabat atau apapun, itu boleh. Ini kan yang dipersoalkan. Nah, jadi kita jangan selalu berpikir jangan menghakimi, berarti kita tidak boleh menegur. Kalau ada saatnya kita digerakkan untuk menegur, harus menegur. Yang namanya menegur pasti terjadi konfrontasi dan bisa ada hal yang tidak enak. Tetapi kalau memang ya kita digerakkan Tuhan untuk menegur, ya nggak masalah, saudara. Kalau saudara lihat Nabi Yeremia, Yehezkiel, khususnya Yeremia, sepanjang ngomong gak ada yang enak omongannya. Dia menegur terus, memperingati terus, mengacak-ngacak terus apa yang bangsa Israel lakukan. Tapi ya gak apa-apa kalau memang Tuhan suruh itu. Nah, sekarang kita gimana? Oh, bukannya berarti semua orang kita tegur, kita jadi polisi sorga. Enggak, bukan begitu, saudara. Kalau Tuhan gerakan, kita boleh menegur. Tapi kalau kita menegur harus dengan adil. Jangan punya kepentingan diri kita sendiri. Jangan menegur karena hanya mau menelanjangi kesalahan orang lain. Jangan menegur karena untuk menyalah-nyalakan orang lain dan menempatkan diri kita di atas orang lain. Supaya orang lain bisa menyadari bahwa tuh kan gue yang benar. Enggak, bukan itu. Bukan itu yang menjadi output. Boleh menegur kalau Tuhan menggerakkan. Dan kalau menegur, hakimilah dengan adil. Ya, jadi kita tidak bisa melihat orang yang menegur langsung kita bilang jangan menghakimi, jangan menghakimi. Enggak, Tuhan pun bilang hakimilah dengan adil. Hakimi boleh tapi dengan adil. Ya, jadi kita boleh menegur, boleh menghakimi dengan dua catatan. Yang pertama, Tuhan gerakan. Yang kedua, kalau kita lakukan itu, lakukan dengan adil. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Berikan kami ya Tuhan roh hikmat, roh wahyu, anugerah-Mu untuk menghidupi apa yang telah kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study berikutnya. Jangan lupa, saudara, saya sangat rindu khususnya saudara yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya untuk berjumpa dalam ibadah raya di Wang Plaza, lantai 2, Jalan Panjang Kedoya Kebonjeruk. Sampai jumpa hari Minggu jam 10 pagi dan sampai jumpa di live study minggu depan, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Amin.